Menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang hampir semua orang pernah alami, entah itu dalam bentuk penundaan kecil seperti menunda mencuci piring atau menunda pekerjaan besar seperti menyelesaikan tugas kantor. Meskipun terdengar sepele, kebiasaan menunda seringkali memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Seringkali kita merasa seperti ada dorongan kuat untuk menyelesaikan pekerjaan, namun tiba-tiba saja ada dorongan lain yang lebih menarik, seperti memeriksa media sosial atau menonton video yang tidak penting. Perasaan ingin melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan bisa membuat kita merasa seolah-olah pekerjaan yang harus dilakukan adalah beban yang berat. Di awal hari, banyak dari kita memiliki niat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien. Namun, seiring berjalannya waktu, motivasi itu mulai memudar dan alih-alih bekerja, kita malah membiarkan pekerjaan tersebut menumpuk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya mendorong kita untuk menunda pekerjaan yang sudah jelas harus diselesaikan? Menunda pekerjaan seringkali berhubungan erat dan dengan rasa takut. Rasa takut ini bisa bermacam-macam. Takut gagal, takut tidak bisa memenuhi harapan orang lain, atau bahkan takut hasilnya tidak sempurna. Ketika kita merasa tidak yakin dengan hasil yang akan dicapai, kita lebih cenderung menghindari pekerjaan tersebut, berharap waktu akan menyelesaikan masalah tersebut. Terkadang, menunda pekerjaan juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang betapa pentingnya pekerjaan itu. Jika pekerjaan tersebut terlihat tidak menarik atau tidak memberi kita rasa pencapaian, kita mungkin merasa tidak termotivasi untuk memulainya. Kurangnya minat ini membuat kita lebih mudah untuk mencari alasan agar tidak segera menyelesaikannya. Rasa malas adalah alasan klasik yang mengapa orang menunda pekerjaan. Kita seringkali merasa bahwa pekerjaan itu akan memakan banyak energi dan waktu, dan kita lebih memilih untuk menghindari rasa lelah yang datang bersamanya. Namun ironisnya, semakin lama kita menunda, semakin besar rasa lelah yang kita rasakan karena pekerjaan semakin menumpuk. Ada juga faktor prokrastinasi karena kebiasaan yang sudah terbentuk. Bagi sebagian orang, menunda pekerjaan sudah menjadi rutinitas yang sering untuk dihentikan, yang sulit dihentikan. Jika kebiasaan ini dibiarkan terus-menerus, maka menunda pekerjaan menjadi pola pikir yang sudah tertanam di dalam diri seseorang, dan semakin hari semakin sulit untuk mengubahnya. Selain itu, pengaruh lingkungan juga mempengaruhi kebiasaan menunda. Jika kita berada di sekitar orang yang tidak disiplin dan sering menunda pekerjaan, kita cenderung ikut terpengaruh. Lingkungan yang tidak mendukung dapat memperburuk kebiasaan menunda pekerjaan dan membuat kita merasa lebih mudah untuk mengabaikan tugas-tugas penting. Menunda pekerjaan juga bisa terjadi karena kita merasa tidak memiliki kontrol atas waktu atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Ketika ada terlalu banyak tugas atau pekerjaan yang menuntut perhatian kita merasa kewalahan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ketidakmampuan untuk memprioritaskan pekerjaan menyebabkan kita menjadi bingung dan akhirnya memilih untuk menunda. Sebagian orang menunda pekerjaan karena mereka ingin merasa terpicu oleh tenggat waktu yang semakin dekat. Bagi mereka, bekerja di bawah tekanan dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Mereka percaya bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien saat waktunya sudah mendesak. Meskipun kenyataannya, hal ini seringkali menambah tingkat stres. Padahal, meskipun bekerja di bawah tekanan bisa memberikan hasil yang cepat, kualitas pekerjaan yang dihasilkan seringkali tidak maksimal. Rasa tertekan dapat mempengaruhi proses berpikir dan membuat kita cenderung terburu-buru tanpa memperhatikan detail yang penting. Oleh karena itu, menunda pekerjaan justru dapat merugikan kita dalam jangka panjang. Dalam beberapa kasus, menunda pekerjaan bisa disebabkan oleh perasaan tidak berdaya atau putus asa. Ketika pekerjaan terasa terlalu besar atau terlalu sulit untuk diselesaikan, kita cenderung merasa seperti tidak mampu untuk menghadapinya. Ini menciptakan siklus di mana semakin lama kita menunda pekerjaan, semakin besar rasa takut dan kecemasan yang muncul. Menunda pekerjaan bukan hanya masalah pribadi, tapi juga bisa berdampak pada hubungan profesional kita. Jika kita terus-menerus menunda pekerjaan yang diberikan oleh atasan atau klien, kepercayaan mereka kepada kita akan terganggu. Keterlambatan dalam menyelesaikan tugas akan merusak reputasi kita sebagai orang yang dapat diandalkan. Selain itu,
Menunda pekerjaan juga bisa mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Setiap kali kita menunda pekerjaan, ada rasa bersalah yang muncul di dalam diri kita. Kita tahu bahwa kita seharusnya sudah menyelesaikannya, tetapi karena menunda, kita justru menciptakan perasaan cemas dan tekanan. Ini bisa mengarah pada stres yang semakin meningkat. Rasa bersalah yang muncul karena menunda pekerjaan tidak hanya berdampak pada perasaan kita saat itu saja, tetapi juga bisa menciptakan pola pikir negatif yang berkelanjutan. Pola pikir seperti ini yang seringkali berbentuk saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini, bisa membuat kita semakin terjebak dalam lingkaran prokrastinasi. Nah, sebagian besar dari kita mungkin sudah tahu bahwa menunda pekerjaan bukanlah kebiasaan yang baik. Namun, mengubah kebiasaan ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesadaran diri yang tinggi dan motivasi yang kuat untuk benar-benar berhenti menunda pekerjaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Menetapkan tujuan yang jelas membantu kita untuk fokus dan tahu apa yang harus dilakukan. Ketika kita memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, kita akan lebih mudah untuk memulai pekerjaan dan menghindari penundaan. Tujuan yang jelas juga membuat kita merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Membagi pekerjaan besar menjadi bagian yang lebih kecil juga dapat membantu kita mengatasi kebiasaan menunda. Ketika kita merasa kewalahan dengan pekerjaan yang besar, membaginya menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola dapat membuat kita merasa lebih percaya diri. Dengan cara ini, kita bisa mulai bekerja tanpa merasa tertekan. Salah satu teknik yang sering dianjurkan untuk mengatasi prokrastinasi adalah dengan menggunakan teknik Pomodoro. Teknik ini melibatkan bekerja selama 25 menit dengan fokus penuh diikuti oleh istirahat singkat. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi rasa cemas dan menjaga tingkat produktivitas agar tetap tinggi tanpa merasa terbebani. Menghargai diri sendiri setelah menyelesaikan pekerjaan juga sangat penting. Setiap kita berhasil menyelesaikan tugas tanpa menundanya, kita harus memberi diri kita penghargaan. Ini bisa membuat berupa istirahat sejenak, menikmati waktu luang, atau melakukan sesuatu yang kita nikmati. Penghargaan ini memperkuat kebiasaan positif dan membantu kita tetap termotivasi. Selain itu, penting untuk mengenali alasan di balik kebiasaan menunda. Apakah kita menunda pekerjaan karena merasa tidak mampu, atau apakah kita menunda pekerjaan tersebut karena tidak menarik? Dengan mengenali penyebabnya, kita bisa mencari solusi yang lebih tepat untuk mengatasi prokrastinasi. Salah satu cara untuk mengatasi rasa takut yang mendorong kita untuk menunda pekerjaan adalah dengan merubah cara pandang kita terhadap kesalahan. Banyak dari kita menunda pekerjaan karena takut melakukan kesalahan, padahal kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Dengan menerima kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna, kita bisa mengurangi rasa takut dan mulai bekerja dengan lebih percaya diri. Perubahan kebiasaan menunda pekerjaan membutuhkan waktu dan usaha. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ubah dalam semalam, tetapi dengan konsistensi dan disiplin kita bisa mengatasi prokrastinasi. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengatasi penundaan adalah kemajuan menuju produktivitas yang lebih baik. Prokrastinasi tidak harus menjadi musuh yang kita takuti. Dengan kesadaran diri dan strategi yang tepat, kita bisa menghadapi dan merubah kebiasaan buruk ini. Menunda pekerjaan bukanlah sebuah kebetulan, tetapi pola yang bisa kita ubah jika kita bersedia untuk berusaha lebih keras. Jadi, apakah kamu masih suka menunda pekerjaan? Jika ya, mungkin sudah saatnya untuk mulai mengambil langkah kecil menuju perubahan. Ingatlah, kebiasaan menunda bukanlah takdir, tetapi pilihlah untuk tidak menunda dan kamu akan merasakan manfaatnya dalam jangka panjang.